Berniat ingin mencari nafkah untuk kedua anaknya dan juga merubah keadaan, namun nampaknya berujung dengan tragis seorang TKW yang harus berpulang tinggal nama dan tak kembali ke Indonesia. Seorang TKW bernama Siti Jainab, biasa dipanggil dengan nama Jainab, berusia 55 tahun, berasal dari Madura. Jainab sendiri memang kekurangan dari dirinya kecil, bahkan Jainab pun tak pernah sekolah karena tak ada biaya. Saat itu Jainab memang banyak bersaudara hingga kekurangan bahkan makan pun menurut keluarganya jarang-jarang. Tumbuh besar di kampungnya, Jainab tak pernah kemana-mana hingga akhirnya mendapatkan jodoh tetangga sendiri. Jainab pun menikah dan dikarunia 2 orang anak. Di awal pernikahannya baik-baik saja, namun lagi-lagi permasalahan ekonomi membuat keduanya kerap cekcok dan akhirnya mereka bercerai. Sang suami pergi meninggalkan Jainab dan Jainab tinggal bersama kedua anaknya. Tak ingin kedua anaknya merasakan apa yang dirinya rasakan dulu, penuh dengan kemiskinan bahkan tak sekolah. Kali ini Jainab memutuskan untuk bekerja. Dirinya ingin menjadi TKW ke Arab demi anak-anak bisa sekolah dan kehidupan yang lebih baik. Jainab pun pergi ke sana untuk bekerja dan langsung mendaftar ke agensi yang terdaftar. Jainab sendiri nyampe ke Arab, ke Madinah dengan jalur resmi. Saat itu Jainab benar bahagia karena bisa mencari uang untuk kedua anaknya. Lagi pula Jainab di sana mendapatkan pekerjaan di tempat orang yang baik dan juga saudagar ternama di kota Madinah. Jainab bekerja di tempat bos kaya bernama Abdullah Musi di pusat kota Madinah. Keluarga bos tersendiri adalah saudagar kaya. Jainab memang IRT yang mengerjakan semua pekerjaan di rumah, namun saat itu Jainab tak pernah bekerja. Ini adalah pekerjaan pertama untuk Jainab. Merasa beruntung, Jainab saat itu bekerja bersama saudagar yang baik. Dirinya bekerja kepada bos-bos yang baik. Dengan gaji 1,6 juta per bulan, Jainab pun mengirimkan semuanya keluarga karena di Arab, Jainab tinggal di rumah majikan dan juga makan dari majikan. Di awal tahun pertama gajian, bahkan saat itu pun Jainab mendapatkan pujian dari keluarga sang bos hingga mendapatkan pujian dari agensi. Namun nampaknya semua berubah di tahun kedua. Jainab mendapatkan kekerasan dari bos perempuannya yaitu Naura yang cemburu kepada Jainab. Di awal Jainab mengaku kalau sang bos perempuannya itu bak peri, namun nampaknya kini tak ada lagi peri. Kini terlihat si bos nampak selalu menjahati Naura dari memukul, mencaci bahkan memaki. Bahkan pelitnya kini Naura hanya makan 2 kali dalam sehari. Naura pun tak mendapatkan apa-apa lagi, kerap dimaki oleh bos perempuan karena dinilai genit kepada suaminya. Ternyata sikap bos Naura tak hanya kepada Jainab saja, melainkan kepada semua pegawai. Naura memang kerap memperlakukannya seperti itu. Apalagi kepada Jainab. Di mata Naura, Jainab menggoda suaminya, merayu sang bos, hingga akhirnya Naura pun menyiksa Jainab, memukul bahkan kerap menjambak Jainab, dan semua pekerjaan yang dilakukan Jainab selalu salah di mata Naura. Tak hanya menyiksa, ternyata 5 tahun bekerja di keluarga mereka, hanya 1 tahun pertama Jainab diberikan gaji. Selebihnya Jainab tak pernah digaji dan tak bisa ngirim lagi kepada keluarganya. 1 tahun pertama gaji yang diberikan kepada keluarga dan tak ada lagi. Jainab pernah menanyakan namun mendapatkan siksaan. Sang bos membuat Jainab seakan tak bisa kabur dari rumah bosnya. Memikirkan keluarga di kampung dan memikirkan kedua anaknya yang penuh biaya, kali ini Jainab pun bingung. Akhirnya Jainab menulis surat kepada keluarganya. Tak kuat lagi bekerja di Arab di bos mereka, Jainab meminta keluarga mengambil tindakan dengan melaporkan semua ini kepada KJRI. Surat pun sampai dan keluarga Jainab langsung melaporkan kepada KJRI. Saat ini tengah diproses dan diselidiki, ternyata semua nampak sudah terlambat. Surat pelaporan dari Jainab tak bisa diproses karena ternyata ada sesuatu terjadi di rumah bos dari Jainab. Pihak KBRI di Arab mendapatkan pemberitaan kalau kini Jainab tengah diamankan dan Jainab butuh pengacara. Dan langsung datang kepada pihak kepolisian mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Suatu pagi Jainab yang baru saja bangun langsung beres-beres rumah. Tak lama majikan perempuannya pun bangun dan melihat Jainab. Dari situ nampaknya majikan perempuan ada yang kesal kepada Jainab hingga melakukan penyiksaan lagi kepada Jainab. Menyiram Jainab bahkan memukul Jainab dan juga mencekik Jainab. Tak kuat dengan semua itu, akhirnya Jainab pun mengambil pisau yang ada di dapur dan langsung menikamkan kepada Naura, bos perempuannya, beberapa kali hingga Naura pun tak berdaya dan langsung menghembuskan napas. Bos lelaki dari Jainab pun Abdullah Musi bangun, mendengar keributan, akhirnya turun ke bawah dan melihat sang istri sudah tergeletak tak bernyawa. Akhirnya Abdullah Musi pun melaporkan kepada pihak kepolisian dan Jainab pun diamankan. Di kantor kepolisian Jainab sudah menjelaskan kalau ini adalah pembelaan diri, namun polisi nampaknya tak mau mendengar.
pihak kepolisian tetap menetapkan Zainab sebagai tersangka dan Zainab pun menjalani persidangan. Vonisnya dengan hukuman mati sesuai dengan hukuman di Arab. Semua itu nampak tak terima di mata keluarga dari Zainab. Pihak pemerintah pun sudah membantu, namun nampaknya sia-sia. Menunggu beberapa tahun hingga ada keputusan dari anak almarhum Naura hingga berumur 17 tahun memaafkan Zainab atau tidak, namun ternyata setelah beberapa tahun ditunggu saat anak Naura sudah 17 tahun, anak Naura tak mau memaafkan. Zainab tetap dihukum mati. Pihak dari Indonesia yang nampak tak bisa membantu apa-apa lagi dengan keputusan ini akhirnya memberangkatkan 2 anak dari Zainab dan juga orang tua Zainab untuk bertemu dengan Zainab yang terakhir kalinya. Hingga akhirnya bulan Maret 2015 setelah keluarga datang ke Arab, akhirnya Zainab pun dieksekusi dan kini Zainab hanya tinggal nama tak kembali ke Indonesia. Teman-teman, semoga dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran yang ada di dalamnya. Ditunggu lagi bahasan kasus-kasus selanjutnya. Terima kasih udah nonton video ini.